Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa hadha al-hadithul azim lam yatruk lil muntasibin li da'wati khiyaran. Qala Allah ta'ala, qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para jemaah sekalian, kita berada pada halaman ke-18, paragraf yang pertama dari kitab Sittu Durar yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik Ramadan Al-Jazairi hafizahullah. Tulisan ini adalah atau paragraf ini adalah lanjutan dari pembahasan yang lampau. Bahwasanya prinsip pertama adalah ikhlas dalam agama. Kemudian beliau menyebutkan sejumlah daripada dalil-dalil, ya, karena inti daripada ikhlas adalah memurnikan tauhid. Beliau menyebutkan dalil-dalil yang terakhir beliau sebutkan bahwasanya skala prioritas dalam berdakwah adalah menyeru manusia kepada tauhid. Itu skala prioritas. Tak ada guna dakwah yang tidak peduli kepada tauhid, apalagi tak mengambil bagian dalam dakwah tersebut, ya, materi tauhid. Beliau menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada minggu yang lampau, bagaimana Rasulullah ketika mengutus Muadz mengajarkan kepada Muadz untuk menyeru manusia kepada poin-poin. Maka poin yang pertama adalah poin tauhid. Berkata Syekh Abdul Malik hafizallah, wa hadzal haditsul azim, hadis yang agung itu yaitu hadis Muadz bin Jabal. Kata Rasulullah, engkau mendatangi suatu kaum ahlu kitab, hendaklah yang pertama kali kau seru, ya, agar mereka mengesahkan Allah, agar mereka mentauhidkan Allah. Apabila mereka menerima dakwahmu itu, maka ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan bagi mereka salat 5 waktu sehari semalam. Andai kata mereka menerima apa yang kau sebutkan itu, beritahukan mereka bahwasanya Allah mewajibkan bagi mereka untuk menunaikan zakat dari harta mereka, diambil dari orang-orang yang kaya dikembalikan kepada orang-orang yang miskin. Hadis ini, kata Syekh hafizahullah, lam yatruk limuntasabin lid-da'wati khiyaran, tak meninggalkan peluang memilih bagi setiap orang yang telah memberdirikan, ya, telah menegakkan dirinya sebagai dai. Tak ada pilih-pilih. Ya, ini adalah merupakan nas wahyu yang tak boleh kita pilih, ambil apa yang kita mau. Kata beliau, lam yatruk limuntasibin lid-da'wati khiyaran. Hadis ini tidak meninggalkan peluang sedikit pun bagi setiap orang yang menyatakan dirinya sebagai dai untuk memilih bahwasanya wajib didahulukan adalah menyeru kepada tauhid. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasul amran. Tak layak bagi orang-orang mukmin, laki-laki maupun mukmin perempuan, jika telah Allah tentukan suatu keputusan dan rasulnya tentukan, an yakuna lahumul khiyarah, mereka memiliki pilihan-pilihan sendiri, min amrihim, dari apa yang mereka inginkan, urusan mereka. Wa man ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh telah tersesat pada kesesatan yang nyata. Ayat ini menggambarkan kepada kita, jika telah Allah pilihkan dan Rasulnya telah pilihkan kepada kita satu cara dalam berdakwah, yaitu dengan memulai dakwah dengan tauhid, tak ada pilihan lain. Jangan katakan ini kayaknya yang bagus kita seru manusia kepada kekuasaan, mari kita bersama-sama mewujudkan kekuasaan. Bukan itu pertama kalinya. Ya, sebagaimana yang telah kita bahas pada pekan yang silam,
Apa yang kurang dari Nabi? Nabi ditawarkan kekuasaan sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tolak. Ditawarkan jabatan, ditawarkan wanita, ditawarkan harta, Nabi tolak. Ya, maka tak ada peluang bagi orang memilih. Kita amankan dululah perut mereka, ekonomi dahulu, tauhid nanti belakangan. Tak bisa. Ya, Rasulullah mengatakan, "Mal faqru akhsha alaikum," bukan kefakiran yang aku paling takutkan terhadap kalian, walakin akhsha an tubsatu alaikumud dunya. Yang paling aku takutkan adalah dunia yang terbentang di mata kalian. Para sahabat hidup dalam kefakiran, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat perutnya dengan batu karena kelaparan. Tapi bukan itu akar masalah. Bukan itu akar masalah. Ya. Bukanlah kefakiran kaum muslimin itu akar masalah, itu ekses efek dampak daripada akar yang keropos. Apa itu akar yang keropos? Tauhid. Menyuruh masih kepada orang-orang yang telah meninggal, bergantung kepada dukun, bergantung kepada jimat. Masih laris orang-orang bisa katanya menggandakan uang laris manis. Orang berbondong-bondong datang berduyun-duyun. Subhanallah. Maka bukan ini akar masalah. Akar masalah adalah tauhid yang keropos. Iqra. وما بال الناس يعجبون من هذه الأولية وحق الله الأولوية وما بال الناس يعجبون من هذه الأولية الأولية نعم وحق الله في أن يعبد وحده أحق ما اشترأبت إليه الأعناق ولهجت به الألسن. وما بال الناس يعجبون من هذه الأولية. Mengapa orang merasa aneh ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Muaz untuk menyerukan tauhid sebagai asas dalam berdakwah? Kenapa mereka merasa aneh ketika ini didudukkan sebagai skala prioritas yang utama? Kenapa merasa aneh? Bahkan mungkin melecehkan tauhid. Orang telah disembelih di mana-mana masih juga tauhid. Wallahi mereka disembelih di atas tauhid lebih utama daripada mereka hidup tentram tenang di atas kesyirikan. Wa haqqullahi fi an yu'bada wahdahu ahaqqu ma isyra'abat ilaihi al-a'naqu. Sementara hak Allah Subhanahu wa taala untuk diibadati semata, tak disekutukan, ini yang paling dahsyat, yang paling utama daripada segala sesuatu yang leher-leher menengadah melihatnya berupa kekuasaan, jabatan. Ya, masyarabat ilahil a'naq. Ini adalah merupakan bahasa kiasan bagi orang-orang ambisi sehingga dia tegakkan lehernya. Ingin sesuatu. Hak Allah yang paling besar. Orang tiap hari bicara hak mereka, tapi hak Allah tak pernah mereka sekalipun sentuh. Hak rakyat, ya, kezaliman penguasa, hak rakyat, hak kami, nasib kami. Ya, mana yang berbicara hak Allah Subhanahu wa taala? Ya. Wala hajat bihil alsun, ini yang paling utama, lidah-lidah berbicara tentangnya. Naam. فهذا حق الله الخالص فكيف هان على أرباب المناهج الدعوية اليوم أليس حق الله أحق ما فتحت له الأبواب وفسحت له الرحاب. Fahadha haqqullahil khalis. Inilah hak Allah yang murni. Itu hak untuk disembah semata, tak boleh disekutukan. Fa kaifa hana ala arbabil manahjid da'wiyatil yawm. Bagaimana hal ini dianggap leceh, rendah, remeh bagi orang-orang ya yang menyerukan dakwah dengan segala macam cara-cara yang mereka buat kala ini. Kenapa jamaah-jamaah dakwah merendahkan perkara tauhid, tak menyentuh perkara tauhid? Subhanallah. Ya. Mereka pejam mata dengan perkara tauhid. Yang penting persatuan. Persatuan apa jika tidak dibangun atas pilar tauhid? Persatuan yang semu itu yang mereka inginkan.
Ya, tak akan mungkin dapat disatukan antara orang yang berkata ya Allah, ya Rahman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan orang yang berkata ya Abdul Qadir Jilani, ya Husain, ya Wali Fulan. Tak akan dapat disatukan. Menyatukan mereka bagaikan menyatukan minyak dan air. Ya, maka semua yang kita lihat itu persatuan semu. Saya selalu mengulang-ulang kaji kejadian-kejadian telah lampau mengajarkan kepada kita persatuan tauhid itulah yang kekal. Tapi persatuan di atas segala macam kepentingan-kepentingan dan tidak mempedulikan akar tauhid, persatuan sementara. Setelah itu akan muncul khilaf, niza, perpecahan, ya, pertentangan, perebutan, kekuasaan dan seterusnya. Alaysa haqqullah ahaqqa ma futihat lahul abwab? Bukankah hak Allah adalah hak yang paling penting, paling utama yang dibukakan untuknya pintu, dibahas, didakwahi, diseru manusia kepadanya. Wa fusihat lahur rihab, dilapangkan rihab, dilapangkan bagi mereka jalan untuk dapat mengetahui Allah Subhanahu wa taala, bukan dipersempit. Andai kata ada seruan-seruan kepada tauhid, kajian-kajian kepada tauhid, dipersempit. Kalau bisa jangan ada kajian-kajian tauhid. Kalau bisa jangan diberi izin di masjid-masjid orang mengkaji tauhid. Kalau bisa di demo, digusur. Bukan itu. Nah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, at-tauhid miftahu da'watir rusul wa dzakara hadits Mu'adz as-sabiq. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim berkata, at-tauhid miftahu da'watir rusul. Tauhid itu adalah kunci dakwah setiap rasul. Wa dzakara hadits Mu'adz as-sabiq. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan hadis Mu'adz yang lampau, bahwasanya Rasulullah merintahkan Mu'adz menyerukan manusia kepada tauhid yang pertama kalinya. Naam. Wa huwa da'watuhum jami'an alaihimus salatu wassalam. Fala wassa'a Allahu sadran daqa bidzalika dar'an. Wa huwa da'watuhum jami'an. Tauhid inilah seruan semua nabi. Nabi berbeda-beda syariatnya. Musa punya syariat sendiri, Isa punya syariat sendiri, Ibrahim punya syariat sendiri, Lut, Syuaib, Hud, semua para nabi punya syariat sendiri. Tapi dalam perkara tauhid tak ada persisihan. Semua sama menyuruh Allah yang satu. Semua agama samawi hakikatnya menyuruh Tuhan yang satu sebelum disimpangkan dan diselewengkan. Ya, Isa tak pernah ajarkan manusia sembah dirinya, tidak pula ibunya. Demikian Musa tak pernah menyuruh manusia menyembah Uzair. Subhanallah. Jadi inilah seruan semua para nabi alaihimus salatu wassalam. Semoga salam terlimpah atas mereka. Fala wassa'allahu sadran dhaqa bidzalika dzar'an. Tak akan mungkin Allah dapat melapangkan dada, hati-hati orang yang sempit ketika dibahas tauhid. Tak akan mungkin Allah lapangkan dadanya. Naam. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf pada ayat 59. Laqad arsalna Nuhan ila qaumi, kami telah utus Nuh kepada kaumnya. Faqal, maka dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullaha, sembah Allah semata. Ma lakum min ilahin ghairu, tak ada Tuhan bagi kalian selain Allah. Naam. Wa qala wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Allah berfirman dalam ayat 65 dari surah Al-A'raf. Wa ila 'adin akhahum hudan, kami telah utus kepada kaum 'Ad saudara mereka Hud, Nabi Hud. Qala, berkata Hud, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, tak ada Tuhan untuk kalian selainnya. Tadi seruan Nuh, ini seruan Hud, sama terus. Wa qala wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Al-A'raf ayat 73, Allah berfirman, wa ila thamud akhahum salihan, sungguh kami telah utus kepada kaum Thamud saudara mereka Salih.
Dan dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ubudullah, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairu, tak ada Tuhan bagi kalian selainnya. Iqra. Wa qala wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Al-A'raf 85, Allah berfirman, wa ila madyana akhahum syu'aiba, sungguh kami telah utus ke negeri Madian saudara mereka Syuaib. Qala ya qaumi ibudullah, Syuaib berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, tak ada Tuhan bagi kalian selainnya. Dari Nuh, Hud, Saleh, Syuaib, semua seruannya satu, sembahlah Allah semata, tak ada Tuhan selain yang berhak diibadati. Naam. Wa hakadha mahma ikhtilafatil umam ikhtalafatil umam wa tabayyanat mashakiluha fa inna da'wata ila at-tauhid hiya al-asl sawa'un kanat mushkilatuhum iktisadiyatan kama fi ahli al-madyan aw kanat khuluqiyatan kama fi qaumi lutin alaihi salatu wassalam. Wa hakadha mahama ikhtalafatil umam, demikianlah walaupun berbeda-beda setiap umat, wa tabayanat masyakiluha, mereka punya problem masing-masing, kesulitan masing-masing, problem kehidupan masing-masing, fa inna da'wata ila tauhidil aslu, tapi dakwah menyeru kepada tauhid itulah seruan yang pertama, seruan yang asal, yang paling mendasar. Sawa'un kanat mushkilatuhum iqtisadiyah, baik problem mereka dalam perihal ekonomi, kama fi ahli Madian, sebagaimana penduduk Madian, ya, di mana muskilah mereka, di mana problem mereka dalam berjual beli, mereka mengurangi timbangan, mereka mengurangi sukatan, dan diutus Nabi agar mereka tegak dengan keadilan, tak mengurangi yakni timbangan. Perkara mereka dalam hal ekonomi, atau kanat khuluqiyah, kama fi qaumi Lut, atau masalah mereka akhlak yang hancur, moral yang rusak sebagaimana kaum Nabi Lut, ya, homoseksual pada zaman Nabi Lut. Ini masalah problem, yakni problem akhlak mereka yang parah, ya, Lut alaihissalam. Tapi semuanya intinya adalah dakwanya tetap tauhid, apapun masalah. Jadi kita melihat dengan kacamata agama, banyak masalah pada umat ini sekarang. Masalah ekonomi, mereka lah umat yang paling fakir. Masalah ilmu pengetahuan, mereka umat yang paling terbelakang. Ya. Masalah apa lagi? Semua masalah. Tapi ya, yang namanya dakwah tauhid tak boleh ditinggalkan gara-gara masalah itu. Harus tetap, dan dialah dasar dalam berdakwah. Naam. Walastu bihajatin ila an aqula aw kanat siyasiyatan lianna jami'a haula'i syu'ubi lam yakunu yuhkamuna bima anzalallah. Walastu bihajatin ila an aqula aw kanat siyasiyah. Saya tak perlu menyatakan bahwasanya problem mereka adalah problem dalam hal catur perpolitikan. Tak perlu saya katakan. Lianna jami'a haula'i syu'ub, karena bangsa-bangsa tersebut, bangsa-bangsa kaum muslimin, lam yakunu yuhkamuna bima anzalallah, tidak diterapkan di negeri-negeri mereka hukum Allah Subhanahu wa taala secara utuh. Nah, wala yajuzu an yakhbuwa nur hadhihi ad-da'wati al-mubarakati zamanan ma bi za'mi istibab at-tauhid fi zamanan ma wala yajuzu an yakhbuwa nur hadhihi ad-da'wati al-mubarakah zamanan ma biza'mi istitabut tauhid istitabut tauhid fi qulubin nasi. Alam tasma' ju'ara imamil hunafa'il muwahhidin Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam wa qad khafa ala nafsi asyirka faqal a'udzu billahi minasy syaithanir rajim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam
Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wala yajuzu an yakhbuwa nuru hadhihi ad-da'wati al-mubarakah zamanan ma. Tak boleh padam cahaya dakwah yang berkah ini kapanpun juga. Dakwah kepada tauhid tak boleh padam cahayanya. Ya, dengan anggapan biza'mi istitabit tauhid fi qulubin nas. Orang semua telah mengenal tauhid, untuk apa kita dakwakan lagi manusia kepada tauhid? Dengan anggapan, dengan klaim. Ya, dengan anggapan orang udah paham tauhid kok. Untuk apa lagi kita sibuk-sibuk menyuruh manusia kepada tauhid? Jangan katakan demikian. Alam tasma' Imam al-Hunafa al-Muwahhidin Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam. Tidak akan kalian mendengar pemimpin para orang-orang yang lurus Ibrahim al-Khalil alaihi salam qad khafa ala nafsi syirka. Dia takut sekali dirinya dihinggapi kesyirikan, dan dia nabi. Nabi Ibrahim saja takut daripada kesyirikan, sehingga dia berdoa kepada Allah agar dijauhi daripada kesyirikan. Bagaimana kita mengatakan tauhid perkara yang gampang, enteng, sebentar belajar duduk selesai. Tauhid asma wa sifat uluhiyah rububiyyah, khalas, intah, selesai? Tak bisa. Lihatlah apa kata Allah tentang Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim pada ayat ke-35-36. Allah berfirman dalam doa Ibrahim, Rabbi ij'al hadzal balada amina. Wahai Tuhan, wahai Rabb, jadikan negeri ini negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Tuhan, jauhkan saya, peliharalah saya dan keluarga saya, jangan sampai kami menyembah berhala-berhala. Rabbi, wahai Tuhanku, innahunna adlalna katsiran minan nas. Sungguh berhala-berhala itu banyak menyesatkan manusia. Ya, Allahu Akbar. Ini doa siapa? Ibrahim, dan dia nabi. Tak ada nabi mengatakan aman aku nabi. Olah, tak perlu lagi sibuk-sibuk dengan kesyirikan tauhid. Ini ahli tauhid, ini nabi ini. Tidak. Tetap beliau berdoa kepada Allah agar dipelihara daripada kesyirikan. Nah, اقرأ. قال مغيرة بن مقسم كان إبراهيم التيمي يقص ويقول في قصصه من يأمن من بلاء بعد خليل الله إبراهيم حين يقول ربي واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال مغيرة بن مقسم كان إبراهيم التيمي, berkata Mughirah bin Miqsam, adalah Ibrahim At-Taimi yaqussu fi qasasih, menyebutkan ya di antara kisah-kisahnya, perkataannya, man ya'manu minal bala, siapa yang merasa aman daripada bencana kesyirikan ba'da khalilillah Ibrahim, padahal Ibrahim tak pernah merasa aman, padahal dia adalah khalilullah, kekasih Allah. Hina yaqul, karena itulah dia berdoa, Rabbi wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Tuhanku, jauhkan diriku dan anak-anak keturunanku, jangan sampai kami menyembah berhala. Naam. Qala Syekh Mubarak Al-Mili rahimahullahu taala, fala taraka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam at-tandida bil asnami wa huwa wahidun wala dhahala anhu wa huwa ذهل. نعم. ولا ذهل عنه وهو محصور بشعب 3 سنوات شديدات ولا نسيه وهو مختف في هجرته والعدو مشتد في طلبه ولا قطع الحديث عنه وهو ظاهر بمدينته بين أنصاره ولا غلق باب الحوض فيه ولا غلق باب الخوض فيه بعد فتح مكة ولا شغل عنه وهو يجاهد وينتصر ويكر ولا يفر. Qala Syekh Mubarak Al-Mili, berkata Syekh Mubarak Al-Mili rahimahullah, fala tarakan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam at-tandida bil asnam. Nabi tak pernah tinggalkan ya at-tandida bil asnam wa huwa wahid, dakwah kepada tauhid, ancaman terhadap berhala-berhala ini.
Ya, ini semua sekutu-sekutu Allah. Nabi tak pernah tinggalkan dakwah ini wahwa wahid, baik ketika dia sendiri, wala dhahula anhu wahwa mahsur, tak dia pernah hilang dari ingatannya perkara tauhid, baik dalam kondisi dia ketika diblokade, ketika diembargo oleh orang-orang Quraisy bisya'abi 3 sanawatin syadidat, 3 tahun Nabi diembargo segalanya oleh orang-orang Quraisy, tak ada jual beli, tak ada menikah, tak ada bicara, semua dalam lembah. Mereka bahkan makan akar-akar pepohonan, bahkan mereka makan dedaunan, sehingga apa yang mereka makan tak beda dengan apa yang dimakan binatang ternak. Subhanallah, yang keluar sama dengan apa yang dikeluarkan binatang ternak, karena yang mereka makan adalah dedaunan. Tapi Nabi dalam kondisi terjepit tak pernah lupa yang namanya tauhid, seruan kepada tauhid, mengajak kepada tauhid, tak pernah lupa. Wala nasiyahu wa huwa mukhtafin fi hijratih, tak pernah dia lupa perkara tauhid, baik ketika dia bersembunyi dalam peristiwa hijrahnya, wal adu mustaddun fi talabih, tatkala musuh semua mereka sibuk mencarinya, Nabi tak pernah tauhid, yakni Nabi tak pernah melupakan tauhid. Subhanallah. Ya. Wala qata al-haditha wa huwa zahir anhu wa huwa zahirun bi madinatihi baina ansari, ketika dalam kondisi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah sahabatnya di kota Madinah, di antara kaum Ansar, di antara penolong-penolongnya, Nabi tak pernah sekalipun memutuskan berbicara tentang tauhid, padahal dia zahir dalam keadaan berkuasa di tengah-tengah kaumnya, di tengah-tengah Ansar. Tak pernah Nabi mengatakan udah aman semua, enggak usah kita bicara tauhid lagi. Tetap, subhanallah, wala ghalaqa babal khawdi fihi ba'da fathi Makkah. Tak pernah Nabi kunci berbicara tentang tauhid setelah ditaklukkan Makkah. Dengan anggapan kita sudah menang, Islam telah jaya, Makkah telah ditaklukkan, cukup, tak perlu lagi bicara tauhid. Tetap dakwah tauhid tak pernah dilupakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala syughil anhu wa huwa yujahidu wa yantasir, tak pernah Nabi disibukkan dengan apapun juga sehingga melupakan tauhid, bahkan ketika sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa yakirru wa la yafir, dalam kondisi Rasulullah mengatur strategi perang, ya, mundur untuk memaju menyerang, Nabi tak pernah lupakan tauhid. Dalam perkara sempit pun, bayangkan ketika peristiwa perang Hunain, mereka melewati lembah, di sana ada pohon besar namanya Datu Anwat. Orang-orang at-tulaqa yang baru masuk Islam masih ingat peristiwa-peristiwa jahiliyah. Kalau mereka mau berperang, mereka akan singgah di pohon besar, melengketkan pedang-pedang mereka, tombak-tombak mereka, panah-panah mereka. Maka tatkala mereka melewati pohon sidroh yang begitu besar, ingatlah mereka peristiwa yang lampau. Mereka pun berkata, ya Rasulullah, ini pohon milik orang-orang kafir. Ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Carikan pohon semacam ini, sebagaimana mereka punya pohon. Kami ingin mengantungkan pedang-pedang kami di sini, mencari keberkahan daripada pohon ini. Apakah Nabi dia mengatakan, kalian baru masuk Islam, biarkan aja, nanti kita luruskan? Tidak. Nabi marah besar, memerah mukanya, dan dia berkata, Allahu Akbar, inna sunan alladhi qutum, ya, kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Apa yang akan ucapkan demi Allah, Allah Maha Besar, persis sebagaimana permintaan Bani Israel kepada Musa, buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Subhanallah. Nabi marah, Nabi luruskan mereka. Ini ketika perang, dalam kondisi sakit yang membawa kematiannya, tak pernah dia lupakan tauhid. Ketika dia siuman daripada pingsannya karena panas yang bersangatan, dia sapukan wajahnya, ya, dengan dia seka keringatnya, dia sapukan wajahnya dengan kain, kemudian dia berkata, sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahuda wan nasara, Allah telah melaknat Yahudi dan Nasara, ittakhadhu qubur anbiya'i masajid, mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai rumah-rumah ibadah, masjid-masjid. Mau meninggal Rasulullah SAW tak pernah lupa perkara tauhid. Ketika senang-senang, bergembira, tak pernah lupa perkara tauhid. Datang 2 orang memukul tabu-tabuan Rabbana, dan mereka menyuarakan lagu-lagu, yakni senandung-senandung peperangan pada masa sebelum Islam, peperangan Bu'adz.
Kemudian berkatalah salah seorang di antara mereka, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi. Di tengah-tengah kami ada seorang nabi yang tahu perkara esok terjadi. Seketika Nabi katakan, stop, ini kalimat kau hapuskan. Tak pernah Rasulullah mengatakan, biarkan sajalah, enggak akan mungkin mereka punya niat menyekutukan saya dengan Allah. Tak pernah Nabi SAW biarkan, diamkan. Dan kita yakin tak pernah sahabat dalam hati mereka ada keinginan untuk menyekutukan Nabi SAW. Ya, Rasulullah dilulukan sahabat. Mereka berkata, anta sayyiduna wa ibnu sayyidina, engkaulah pemimpin kami, anak pemimpin kami, engkaulah. Kata Nabi, panggil saya Abdullah dan Rasuluhu. Jangan sampai syaitan menggelincirkan kalian. Mereka semua berdiri menyambut Nabi SAW. Berkata Nabi, la tatruni kama atatin nasara. Jangan kalian kultuskan saya sebagaimana orang-orang Nasara mengkultuskan Isa bin Maryam. Dalam semua keadaan, tak pernah Nabi SAW diam daripada perkara tauhid. Subhanallah. Ya, teruskan. Walaktafa bi talabil bai'ati ala kitali an takriri 'ardil bai'ati ala tauhidi wa nabdhi syirki. Walaktafa bi talabil bai'ah. Nabi tak pernah cukupkan sekedar menuntut kalian baiat saya, patuhi saya, tunduk kepada saya. Tak pernah Nabi hanya menuntut baiat alal qital, ya, untuk patuh kepada beliau, memerangi musuh-musuh beliau. An takriri 'ardil bai'ati ala tauhid. Nabi tak pernah cukupkan hanya sekedar menuntut mereka patuh, taat kepada Nabi, ya, tunduk kepada Nabi, memerangi musuh-musuh mereka bersama. Kemudian Rasulullah melupakan dakwah tauhid, tak pernah ceritanya. Ya, tetap Rasulullah ketika membaiat semua sahabat masuk Islam, Rasulullah tawarkan kepada mereka perkara tauhid dan larangan berbuat syirik. Naam. Wa hadhihi siratuhul mudawwanah wa ahadithuhul musahhahah fatatabba'uha tajidu tajidu tasdiqa ma tajidu tasdiqa bil jazm tajid tasdiqa ma idda'aina wa tafsila ma ajmalna. Wa hadhihi siratul mudawwanah. Lihat, baca, inilah dia sirah beliau yang ada ditulis, dibukukan. Inilah perjalanan hidup beliau. Wa ahadithul musahhahah, baca tu hadis-hadis yang sahih. Fatatabba'ha, kau ikuti semua hadis-hadis yang sahih mengenai bagaimana perjuangan Rasulullah, sepak terjangnya dalam berdakwah. Tajid tasdiqa madda'ina, engkau akan dapati apa yang kami katakan ini benar. Wa tafsilah ma ajmalna, kau akan dapati rincian apa yang telah kami sebutkan secara global. Naam. Thumma hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yablighuhu ayyama quwwati tauhid wa izzil islami anna sanaman yu'bada bil yamani yu'badu bil yaman yad'a dzul khalasah fayaquddu dhalika madja'ah wa yagtammu lahu qalbah fayursilu ilaihi wahidan min ahli al-yaman. Thumma hadha Rasulullah yablughuhu ayyama quwwati tauhidi wa izzil islami. Dan Nabi SAW inilah Rasulullah sampai ke telinganya pada masa tauhid telah mengakar, Islam telah berjaya. Anna sanaman yu'badu bil Yaman, ada berhala yang disembah di negeri Yaman, yud'a dzul khalasah. Berhala ini disebut dengan nama dzul khalasah. Ya, fayaquddu dzalika madja'uhu, maka ini membuat Rasul tak tentram tidur malamnya. Wa yaqtammu lahu qalbuh, hatinya dipenuhi dengan kegalauan karena masih adanya berhala ini yang disembah di Yaman. Fayursilu ilaihi wahidan min ahli Yaman. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirim salah seorang dari penduduk Yaman. Naam. Qala Jarir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala turikhuni min dil khulasa qultu bala fantalaqtu fi 50 wa 100 farisin min ahmas wa kanu ashabul khail
wa kuntu la athbutu 'ala al-khayli fadzakartu dzalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadaraba yadahu fi sadri hatta ra'aitu athara yadihi fi sadri wa qala Allahumma thabbithu waj'alhu hadian mahdiyan qala fama waqa'tu an farasin ba'du qala wa kana dzul khulasa baitan bil yaman li khatham wa yaji wa bajila fihi nusubun tu'bad yuqalu lahu al-ka'bah qala fa'ataha faharraqaha bin nari wa kassaraha qala walamma qadama jarir al-yamana walamma qadima jarirun al-yaman kana biha rajulun yastaqsim bil azlam Qala Jarir bin Abdullah, berkata Jarir bin Abdullah, qala li Rasulullah, berkata kepada saya Rasulullah, ala turihuni min dhil khalasa ya Jarir, bisakah engkau buat saya istirahat memikirkan yang namanya patung dhul khalasa? Allahu Akbar. Tidur malamnya tak tenang dengan adanya kesyirikan, maka tak ada makna hidup bagi orang-orang yang tenang kesyirikan merajalela, kuburan yang didatangi, dipuja, jimat-jimat yang dibeli dan diperjualbelikan, dukun-dukun yang tersebar, dia tidur nyaman. Subhanallah. Nabi tak tidur nyaman gara-gara dzul khulasah. Masih ada dzul khulasah. Sehingga dia mengatakan, ya Jarir, bisakah engkau buat saya istirahat memikirkan lagi yang namanya dzul khulasah itu? Subhanallah. Jangankan Nabi SAW, makhluk yang bernama burung saja, burung bulbul tak nyaman ada kesyirikan di negeri Sabah, sehingga datang kepada Sulaiman memberitahukan di sana ada seorang ratu yang menyembah matahari. Ya, dari selain Allah Subhanahu wa taala dia sembah matahari. Ya, disesatkan oleh syaitan. Dia adukan kepada Sulaiman, burung saja tak nyaman ada kesyirikan. Kita tidur nyenyak. Kesyirikan merajalela. Punya kekuatan besar. Punya partai yang banyak pengikutnya, tapi semua tutup telinga, pejam mata daripada kesyirikan. Jangan sentuh-sentuh. Kita nggak usah bicara kesatan. Kesyirikan yang paling parah pun mereka diam. Subhanallah. Katanya berdasarkan Islam. Apa asas Islam? Tauhid. Subhanallah. Buat kekuatan, bergabung pada semua kelompok. Tapi ya, dengan segala macam bentuk akidah yang centang perenang, mau membela Islam. Islam yang mana yang mau dibela? Subhanallah. Akar Islam adalah tauhid. Fantalaqul subalah, berkata Jabir, ya Rasulullah, fantalaqtu fi 50 wa 100 farisin min Ahmas. Aku pun berangkat dengan 150 para penunggang kuda dari suku Ahmas. Wa kanu ashaba khailin. Mereka adalah orang-orang terbiasa memacu kuda. Wa kuntu la athbutu al-khail. Tapi aku tak terbiasa menunggang kuda. Aku terbiasa menunggang unta. Fadzakartu dzalika lin-nabi. Ku katakan kepada Rasul, ya Rasulullah, aku tak mahir dalam menunggang kuda. Fadaraba yadahu fi sadri, maka dia pukulkan tangannya di dadaku. Hatta ra'aitu athara yadihi fi sadri, sampai kulit ada bekas tangannya di dadaku. Wa qala Allahumma tsabbithu, dan dia berkata, ya Allah, tegarkan dia ya di atas kuda ini, tetapkan dia, buat dia mahir menguasai kuda. Waj'alhu hadiyan mahdiyah, jadikan dia seorang yang memberi petunjuk dan orang yang kau tunjuki. Qala fama waqa'tu an farasin ba'du, berkata Jarir, setelah itu tak pernah lagi aku jatuh dari atas kudaku. Qala wa kana dzul khulasa baitan bil Yaman. Dzul khulasa adalah berhala yang terdapat dalam sebuah rumah di Yaman, li Khatham wa Bajilah. Berhala Dzul Khalasa ini milik suku Khatham dan suku Bajilah. Fihi nusubun tu'bad, bahkan dalam rumah ini banyak berhala-berhala yang disembah. Yuqalu lahul Ka'bah, dan rumah ini disebut oleh orang-orang Khatham dan suku Jabilah dengan nama Ka'bah, menandingi Ka'bah yang di Mekah. Qala, berkata Jarir,
fa'ataha faharraqaha bin nari wa kassaraha. Ya, maka diriwayatkan bahwasanya didatangilah tempat ini, dibakar tempat ini, dihancurkan tempat ini. Siapa yang suruh? Siapa yang suruh? Nabi. Perintah Nabi, pemimpin kaum muslimin. Jangan antum silap mata, ini situs kesyirikan, ku bakarlah, ku hancurkan. Antum bukan pemimpin kaum muslimin. Ini harus diatur ya dengan rapi. Walaupun kita marah, ada kesyirikan, tak boleh antum melakukan tindakan-tindakan yang mendatangkan kemudaratan lebih besar. Ya, karena yang membakar ini adalah para sahabat atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, tak boleh kita melampaui batas mengingkari kemungkaran. Ada kuburan-kuburan yang mungkin dikutuskan orang, antum habisi. Jangan. Tak pernah kita ajarkan demikian. Kita selesaikan hadis ini. Baik. Iqra. Faqila lahu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha huna. Rasulillah. Inna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ha huna. Fa in qudira alayka fa in qadara alayka daraba unuqaka. Qala fa bainama huwa yadribu biha id waqa'a alayhi jarirun faqala la taksirannaha wala tashhidanna an la ilaha illallah aw la adribanna unuqaka. Qala fakasaraha wa shahida. Thumma ba'atha jarirun rajulan min Ahmas yukna Aba Artah ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yubashshiruhu bidzalik. Falamma ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah walladhi ba'athaka bil haqqi ma ji'tu hatta taraktuha ka'annaha jamalun ajrab. Qala fabarraka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala khayli Ahmas wa rijaliha 5 marrat. Lanjutkan. Walamma qadima Jarirun al-Yamana kana biha rajulun yastaqsimu bil azlam. Tatkala tiba Jarir ibnu Abdullah al-Bajali di Yaman, di sana ada seorang laki-laki yang sedang yastaqsim bil azlam, memainkan dadu. Dadu yang kita maksudkan di sini bukan untuk berjudi, tapi untuk mengundi nasib mereka. Karena mereka apabila ingin suatu perkara, ya mau nikah, mau safar, mau pergi, mau berdagang, mereka akan datang ke berhala-berhala itu. Dan di depan berhala itu ada ya orang. Dialah yang menjadi juru kunci berhala dan dia memainkan dadu. Ada dalam dadu tersebut kata-kata tertentu, iya atau tidak, pergi atau tidak. Maka kemudian dikocok dan dikeluarkan. Apa yang keluar itu andai kata dikatakan jangan, maka dibatalkan. Andai kata dikatakan ya, maka dilaksanakan. Inilah maksudnya yastaqsimu bil azlam. Faqila lahu, maka dikatakanlah kepada juru kunci tempat ini, Inna Rasulillahi hauna. Di sini ada utusan dari Rasulullah SAW. Fa in qadira alaika daraba unuqak. Andai kata dia sampai kepadamu, ya menguasaimu, dia akan penggal lehermu. Qala fa bainama huwa yadribu biha. Tatkala laki-laki ini sedang memainkan dadu tersebut, idh waqafa alaihi Jarir, maka tiba-tiba datanglah Jarir, utusan Rasulullah SAW. Faqala, maka berkatalah Jarir kepada laki-laki ini, juru kunci ini, la taksirannaha, kau pecahkan tu dadu, wala tashhadanna an la ilaha illallah, sekarang kau bersaksi tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Allah, au la adribanna unuqak, jika kau tidak mematuhi apa yang katakan, aku akan penggal lehermu. Qala fakassaraha wa syahida, maka dihancurkan semua sarana-sarana dadu tersebut, kesyirikan kepada Allah. Kemudian dia pun mengucapkan syahadat. Thumma ba'atha Jarirun rajulan min Ahmas yukanna Aba Arta'ata ila Nabi yubashshirhu. Setelah hancur dibakar semua Ka'bah tadi, Ka'bah orang Yaman ini,
yang dalamnya ada ya patung-patung berhala yang disebut dengan nama Dzul Khulasah secara seluruhnya, maka Jarir ibnu Abdullah mengutus seseorang bernama berkunyah Abu Arta'ah yubashiruhu bidzalik, memberitakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berita gembira ini. Dzul Khulasah telah dibakar, telah dihabisi. Falamma atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, tatkala datang dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ya Rasulullah, maka dia pun berkata, wahai Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqqi, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, ma ji'tu hatta taraktuha ka'annaha jamalul ajrab, tidaklah ku tinggalkan situs berhala-berhala tersebut kecuali bagaikan unta yang telah hangus terbakar, ya, bagaikan unta hitam yang dipenuhi dengan yakni penyakit. Ini adalah merupakan bahasa kiasan sesuatu yang hangus terbakar. Qala fabarrakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala khayli ahmas wa rijaliha 5 marrat, maka Nabi mendoakan keberkahan kepada para penunggang kuda dari suku Ahmas 5 kali. Nah, baca 2 faidah ini. Faidatani. Faidatan. Al-ula, qala Ibnu Hajar inda qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ala turikhuni, al-muradu birraha rahatul qalbi wa ma kana syai'un at'abu liqalbin nabiy sallallahu alaihi wasallam min baqa'i ma yushriku bihi min dunillahi ta'ala ma yushraku bihi min dunillahi ta'ala. Qala Ibnu Hajar inda qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala turihuni, berkata Ibnu Hajar ketika mengomentari perkataan Nabi kepada Jarir, ala turihuni, tidak akan mampu membuat saya merasa istirahat. Al muradu birrahati rahatul qalbi, maksudnya adalah istirahat hati beliau, ingin merasa tenang, ingin merasa tentram. Wa ma kana syai'un at'aba liqalbin nabi, tak ada sesuatu yang paling dahsyat menyusahkan hati Nabi min baqa'i ma yusyraku bihi min dunillahi ta'ala, daripada adanya apa-apa yang disekutukan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling membuat hati Nabi letih. Subhanallah. Naam. Kana min 'adatihi sallallahu alaihi wasallam idza alaha fi du'a'i da'a thalathan kama ja'a an Ibnu Mas'udin wa ghairihi, wa ha huna da'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 5 li ma'na iqtada dhalik wa huwa anna janabat tauhid a'zamu ma du'iya lahu wa nusira fafham. Yang kedua, kana min 'adatihi sallallahu alaihi wasallam, adalah tradisi Nabi idza alaha fi du'a, kalau sedang meminta dalam berdoa, ya, da'a thalathan, dia akan mengulang doanya 3 kali. Kama ja'an Ibnu Mas'ud wa ghairi, sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Ibnu Mas'ud dan lainnya. Wa ha huna da'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 5, tapi di sini Nabi mendoakan 5 kali kepada para penunggang kuda Ahmas. 5 dan iqtada dhalik, tentunya ada makna yang tersembunyi dari bilangan 5 kali ini. Wa huwa, maknanya adalah anna janabat tauhidi a'zamu ma du'iya lahu wa nusir, sesungguhnya perkara tauhid adalah perkara yang paling agung untuk didoakan, untuk dimenangkan. Fafham, maka fahamilah. Nah, terus 1 paragraf lagi baru kita boleh salat. Fa kaifa istarahat qulubu du'atin yu'allimuna an-nasa az-zuhda aw al-akhlaqa aw as-siyasata aw ghayraha fi masajida bunyat ala adrihatin wala yuharrikuna sakinan bal rubbama taharraka sakinun min ghairihim ghairatan ala janabi tauhidi faqamu ghairatan ala janabi tauhidi faqamu musyaghibin yufarriqul ummah mutasarri'un wa laysa bihakimin salima minhu asyuyu'iyun walam yaslam minhu as-salihun
حتى وهم موتى. فكيف استراحت قلوب دعاة يعلمون الناس الزهد. Bagaimana mungkin dapat nyaman, tentram hati para dai-dai yang mengajarkan manusia tentang perkara zuhud, awil akhlak, mengajarkan orang tentang perkara-perkara akhlak, awil siyasah, mengajarkan orang inilah politik dalam Islam, aw ghairaha, mengajarkan segala macam perkara-perkara lainnya dari bagian-bagian perkara Islam, fi masajida bunyat ala adriha. Mereka ajarkan semua ini, mereka ajarkan tentang zuhud, tentang akhlak, tentang politik dalam Islam, tentang hal-hal lain, tapi mereka ajarkan di masjid-masjid yang dibangun padanya kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Wala yuharrikuna sakinan. Bagaimana mereka tentram mengajar di sini, di depan kiblat, di depan mihrab atau di samping mihrab kuburan wali fulan yang dikeramatkan, dikultuskan. Kok nyaman mengajarkan manusia akhlak, mengajarkan manusia adab, mengajarkan manusia fikih. Subhanallah, di masjid di sana ada kuburan-kuburan yang dikultuskan dan tak bergerak sedikit pun hatinya mengingkari. Bal rubbama taharraka sakinun min ghairihim. Bahkan boleh jadi bukan mereka yang bergerak mengingkari, tapi selain daripada mereka yang tergerak hatinya untuk mengingkari, sebagai kecemburuan ala janabi tauhid, kecemburuan terhadap hak-hak tauhid. Faqamu musyaghibin. Tatkala ada orang selain mereka mengingatkan tentang perkara yang mungkar ini, seketika mereka berteriak, yufarriqul ummah, inilah pemecah belah umat. Mutasarri'un, seketika mereka akan bersuara, ini orang tergesa-gesa, mau cepat ini, ya, tak boleh tergesa-gesa, biarkan dulu mereka, ikuti dulu langgamnya, ikuti dulu alurnya. Subhanallah, ikuti dulu, akhirnya hanyut bersama orang-orang yang hanyut. Subhanallah. Walaysa bihakim, mereka akan teriak mengatakan ini orang tak tahu hikmah. Salima minhu asyuyiyun, akan diteriakkan orang ini, orang-orang ateis komunis selamat daripada dirinya. Walam yaslam minhu salihun, tapi orang-orang salih enggak selamat dari dia. Hatta wahum mauta, padahal ini orang-orang mati pun enggak selamat daripada orang ini. Orang-orang syuyiyun, komunis, ateis, lisannya tak ngomong terhadap mereka, tapi orang-orang yang telah mati pun dihujat. Padahal wallah, kita bukan menghujat orang mati. Mereka ulama-ulama, mereka wali-wali Allah, tapi mereka tak mau diperlakukan demikian. Bahkan Nabi pun tak mau diperlakukan demikian. Subhanallah. Kita padakan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.